Nilai prestasimu jelek. Lihat mereka, lebih pintar darimu. Kamu gak cocok di sini. Dosen aja kecewa. Kamu gagal, dan akan selalu gagal. Dia, kamu gak pulang? Dari tadi aku lihat kamu nyatak terus. Aku baru aja dapat nilai tugas, Sal. Nilainya rendah banget. Ya udah, nanti dikerjain bareng aku lagi aja. Jangan langsung nyerah gitu dong. Aku udah ngelakuin semaksimal mungkin, tapi hasilnya kayak gini. Aku ngerasa semuanya sia-sia. Dia, kamu gak harus jadi orang yang paling hebat kok. Kadang cukup aja udah cukup. Cukup buat siapa, Sal? Aku sendiri aja gak yakin cukup buat diriku. Ya udah, ayo ke kantin yuk. Mikir terus malah makin mumet. Ya udahlah, ayo. Woi, kalian lagi ngapain? Aku bawa minum nih. Kalian mau pilih yang mana? Dia butuh kopi, Au. Gak usah lebay deh. Serius? Kenapa? Iya, nilainya turun. Terus dia langsung nyalahin diri sendiri. Dia, kamu sadar nggak kalau semua orang di kampus ini juga pernah gagal? Cuman bedanya mereka nggak berhenti karena itu. Tapi mereka bisa bangkit, Au. Aku kayak jalan di tempat. Karena kamu terlalu sibuk bandingin diri kamu sama orang lain. Yang kamu harus lawan itu bukan mereka, tapi diri kamu sendiri. Iya, kamu tuh pinter, Dia. Tapi kamu gak pernah percaya sama kemampuanmu sendiri. Aku pengen percaya diri, tapi tiap kali aku nyoba, pasti suara itu terdengar lagi. Berarti sudah waktunya kamu ganti suara itu dengan suara kata-katamu sendiri. Mungkin aku perlu udara segar dulu. Kalau dipikir-pikir, kampus ini bukan tempat untuk menjadi sempurna aja kan, tapi tempat buat kita untuk belajar dari kegagalan juga kan. Iya, bener. Dulu aku juga pernah nangis cuma gara-gara nilai mata kuliah umum. Tapi lama-lama aku sadar, gagal itu bagian dari proses. Aku iri sama kalian. Kalian bisa santai ngomong tentang gagal ini, sedangkan aku harus ngulang kesalahan yang sama. Gak apa-apa takut, tapi jangan berhenti cuman karena takut. Semua orang butuh berproses, termasuk kamu, Dia. Kamu udah cukup buat sampai di titik ini aja udah luar biasa. Dulu aku percaya pada bisik-bisikan itu, tapi sekarang aku pengen percaya diri. Nah, itu baru Dia yang sebenarnya. Aku seneng banget dengar kamu ngomong gitu. Makasih ya, sekarang aku tahu aku gak perlu sempurna buat diterima. Aku cukup jadi diriku sendiri, dan itu udah ngerasa cukup. Suara yang dahulu menghancurkanku ternyata cuma pantulan dari rasa takutku sendiri. Tapi kini aku tahu, aku bisa memilih suara mana yang harus kudengar. Dan hari ini aku memilih untuk percaya pada diriku sendiri. Terima kasih telah menonton video drama kami yang berjudul Suara yang Tertinggal. Jenis wacana argumentatif yang disisipkan jenis wacana persuasif. Argumentatif adalah percakapan berisi alasan dan pendapat yang berusaha meyakinkan tokoh utama, yaitu Dia, agar mengubah cara berpikirnya. Contoh, kamu terlalu sibuk bandingin dirimu sama orang lain.
Yang harus kamu lawan tuh bukan mereka, tapi pikiranmu sendiri. Kalimat-kalimat ini argumen logis yang disampaikan Aulia dan Salwa untuk menyadarkan dia. Persuasif, karena melalui dialog, teman-teman dia membujuk dan mengajak dia agar percaya pada dirinya sendiri. Contoh, kamu tuh pintar dia. Kadang cukup aja udah cukup. Kalimat ini bersifat membangun semangat dan mendorong perubahan sikap. Teks drama ini memiliki kohesi yang baik karena penggunaan kata, kalimat, dan pengulangan makna seperti suara, percaya, dan cukup, membuat dialog antar tokoh terasa padu dan mengalir. Penggunaan kata sambung seperti tapi, karena, dan lalu juga menjaga hubungan antar kalimat agar tetap jelas. Dan dari sisi koherensi, alur cerita tersusun secara logis dan runtut, mulai dari munculnya konflik batin dia, dukungan teman-temannya, hingga perubahan sikap dia yang akhirnya bisa menerima diri sendiri. Setiap adegan saling berhubungan dan mendukung tema utama tentang penerimaan diri. Pesan moral dari drama ini adalah bahwa setiap orang tidak harus sempurna. Gagal bukan berarti tidak mampu, karena kegagalan adalah bagian dari proses belajar. Yang terpenting adalah belajar percaya pada diri sendiri, berhenti membandingkan diri dengan orang lain, dan memilih untuk mendengarkan suara positif dari dalam hati.